Tuhan Yesus, oh Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Allah yang setia. Kau tahu setiap kelemahan, Kau tahu setiap yang kurang dari kami, tapi malam hari ini kami sembahkan. Oh kelemahan kami, kekurangan kami kepada Tuhan, sehingga Kau bisa menambahkannya. Tuhan berkatilah juga teman-teman yang belum bisa bergabung, mungkin ada kesibukan, atau kelelahan, atau masalah-masalah yang lainnya, tapi Tuhan lebih mengetahui kami daripada kami sendiri. Karena itu Tuhan, biarlah malam hari ini apa yang kami baca, apa yang kami dengar, boleh kami tanam dalam hati kami, akan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, berkatilah dari awal pembacaan, pertengahan sampai akhirnya. Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Sekarang kita lanjutkan pembacaan kita. Yohanes 17 ayat 6. Oke, saya mulai ya. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Kau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Amin. Ayat 8. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Maka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milik-Mu. Amin. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Selama aku bersama mereka, Kau memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 15. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Amin. 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan ayat 22 ya sekarang, pasal 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku,
supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Oke, kalau dia bisa ayat terakhir ayat 24. Ayat terakhir, Yohanes 17 ayat 24. Bentar, Kak. Oke. Terus ayat 24. Ya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Amin. Amin ya. Puji Tuhan, saya ngajak kita sama-sama kembali bacakan tadi potongan yang terakhir itu setelah koma dari ayat 24 ya. Kita boleh baca sama-sama. Sebab engkau telah mengasihi aku Sebelum dunia dijadikan. Oke, baik. Bapak sendiri ya, dia dalam kondisi waktu itu Yesus dalam kondisi manusia. Dia betul-betul menyadari bahwa dia dikasihi sebelum dunia dijadikan. Nah, ini sebelum Yesus mati ya, nanti naik surga. Tapi hari ini dia telah menjadi Allah yang esa, Bapa, Putra, dan Roh, sekarang tinggal dalam kita. Maka hari ini pun kita juga memiliki satu hal yang sama, yaitu kita boleh berkata demikian. Sebab Tuhan telah mengasihi diriku ya sebelum dunia dijadikan. Jadi kita semua telah dikasihi sebelum kita direncanakan. Ya, sebelum kita ada dalam kandungan ya, sebelum mama kita ada ya, sebelum leluhur kita ada, kita telah dikasihi, teman-teman. Ya, ini intinya. Oke. Jadi sekarang saya akan tanya pada teman-teman sekalian. Oke ya, jadi karena banyak yang masih mengerjakan tugas, begitu saya yang akan beritakan saja ya. Baik, saya sambil ini ya bahas mengenai apa yang akan kita bahas ya. Oke, jadi saya akan jelaskan di sini sekali lagi untuk sama-sama tidak terhilang ya, tidak lost in the Zoom ya. Oke, jadi Injil Yohanes ini adalah bagaimana sebenarnya intinya adalah supaya diri Kristus bisa dikembangbiakan di dalam diri manusia, ya, di dalam kita semua, ya, di dalam seluruh umat manusia di bumi. Puji Tuhan, kita orang yang dulu mungkin tidak percaya atau percaya hanya setengah-setengah, tapi hari ini kita melihat bahwa kasih karunia-Nya begitu besar kepada kita ya. Dia memberikan dirinya untuk menjadi hayat kita. Ya, bukan hanya itu saja, dia Allah yang begitu mulia. Dia rela berinkarnasi menjadi manusia, ya. Membawa diri Allah ke dalam kita dan membawa kita ke dalam Allah. Ya. Jadi sehingga kita boleh menjadi tempat kediaman Allah, ya, kediaman yang begitu mulia, begitu luar biasa, ya. Jadi jangan sampai kita terlena oleh perkara-perkara di dunia ini yang mengatakan bahwa ya kamu harus kasih dirimu sendiri dulu, baru kasih orang lain. Itu salah besar, ya. Saya bisa katakan salah besar. Kalau kita kasih diri sendiri, kita nggak mungkin kasih Tuhan. Ya, jadi sekarang poin besarnya adalah apakah kita sadar bahwa sudah berapa lama mungkin kita berjalan di jalan yang tadi salah ya. Jadi saya hanya ingin meluruskan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Jadi moga kita juga terus dikuatkan, kita boleh mengundang teman-teman kita lain ya untuk setia kepada Tuhan. Karena dia setia pada kita. Dia rela memberikan dirinya bahkan sampai hari ini menjadi pemimpin kita. Gembala yang agung. Justru oleh karena ada nafas hidup yang gratis ini adalah tanda dari bagaimana Tuhan sebenarnya menyatakan kemuliaan. Ya. Meskipun sakit, lemah, kadang juga batuk-batuk dan sebagainya. Tapi apa?
Justru itu mengingatkan bahwa Tuhan, aku sungguh ingin menghargai Engkau. Ya, oke. Jadi ini aja pembukaannya, saya akan lanjutkan. Jadi pada hari ini kita membahas bagaimana supaya Allah itu berdoa. Ya, setiap kaum beriman itu terbangun menjadi satu di dalam Allah Tritunggal. Bukan lagi hanya sebagai manusia dan Allah, tapi manusia dan Allah menjadi satu, menjadi esa. Teman-teman sekalian, ini perkara yang begitu besar ya. Di dalam kitab Efesus, mungkin kita lihat sedikit ya, saya akan bukakan di sini. Efesus ya, pasal yang kelima, ayat yang ke-32. Oke, harusnya sudah terlihat ya. Sekarang, nah di sini Efesus ya, pasal 5, ayat yang ke-32 dikatakan, rahasia ini besar, tapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Oh teman-teman, ini rahasia yang besar. Rasul Paulus berkata demikian. Rahasia ini besar. Tapi maukah kita betul-betul mengalaminya? Ya kembali lagi ke diri masing-masing. Manusia diberikan hak bebas. Dan mereka boleh memilih mana yang mereka maui. Dan harusnya kalau kita mempunyai hati nurani yang tepat dan roh yang baik, ya kita pasti akan memilih, oke, aku akan bersama-sama dengan Kristus seumur hidup. Seperti dikatakan dalam kitab Filipi pasal 1 ya, ayat 21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Jadi kalau kita lihat sebagai dalam bahasa Indonesia kalau sinonim ya, berarti apa kebalikannya? Kalau kita hidup tidak berdasarkan Kristus, maka kita matinya tidak akan untung. Benar nggak? Ya. Sekarang lanjut. Oke, ini kita bahas kitab Yohanes ya. Kita membahas bagaimana hari ini mengenai ini ya. Tuhan itu berdoa supaya mereka semua menjadi satu sama seperti kita. Baik. Ada yang menyadari nggak kalau kitanya di sini kayaknya besar? Ya. Jadi kita di sini ada Allah, Bapa, Putra, dan Roh sebetulnya. Seperti dalam kitab Kejadian pasal 1:26. Berkata apa? Baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Oke, jadi sekarang semua kita di sini memang tanda kutip ya, mohon maaf, sedang mungkin dijajah oleh tugas kampus. Tidak masalah. Tapi apa? Setelah kita mengerjakan tugas kampus, kita harus berkata bahwa Tuhan, aku adalah milikmu. I am yours. Ya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai orang muda yang begitu banyak tantangan hari ini karena kita tinggal dalam generasi milenial, apa? Ya kita harus benar-benar we live in the God's presence. Kita tinggal dalam hadirat Allah. Buat apa? Ya benar itu saja. Tinggal dalam hadiratnya. Oke, kemudian ada 3 pertanyaan di sini ya. Bagaimana Tuhan dan Allah menggenapi agar kita sebagai kaum berimannya bisa menjadi satu sama seperti Allah Tritunggal. Oke, kemudian yang kedua, mengapa dunia membenci Tuhan dan kaum berimannya? Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi ya kaum beriman yang dikuduskan? Oke, saya rasa di sini ada Ella dan Claudia ya yang nggak sibuk, benar demikian? Betul, Ya. Kak. Nah, untuk Ella dan Claudia, ya. Ella dan Claudia boleh pilih di antara 3 pertanyaan ini mana yang mungkin kalian bisa jawab. Nanti kita akan bahas. Aku, Oke. Konteksnya susah ya. Yang menurut kamu ya, yang sepemahaman kamu saja enggak apa, kan belajar. Aku coba nomor 2 deh. Iya, silakan. Nah, kan pertanyaannya, mengapa dunia membenci Tuhan dan kaum berimannya? Maksudnya dunia sekarang kita ya? Yes. Karena kan kalau dalam Alkitab itu
Tuhan tuh mengajarkan kalau kita tuh jangan membenci sesama, saling memaafkan, saling mengasihi, saling pokoknya buah-buah roh gitu kan. Sedangkan istilahnya kan dunia ini sudah terkontaminasi dengan berbagai jenis kayak rasisme, ada kayak pergaulannya sudah berubah, terus pola pikirnya pun juga banyak yang berubah. Jadi kayak dan apalagi kan Kak kalau kita menyangkut bahkan sekarang ada yang namanya ateis yang dia nggak percaya Tuhan atau dia bilang aku percaya tapi hatinya dirinya nggak ke situ Kak. Jadi cuma sebagai istilahnya tulisan di KTP. Tidak diakui kan. Itu sih. Jadi karena susah menjalankannya, terus karena ketidakpercayaannya, jadi mereka membenci kayak apalagi kan di dunia ini, apalagi istilahnya Indonesia itu masih banyak orang-orang yang rasis gitu Kak, rasis kayak, ih dia agama Kristen ya, Tuhannya kayak gini-gini ya. Oh enggak, kalau Tuhan aku beda gini gitu kan Kak. Kan kita suka terkadang di sekitar kita suka ada yang seperti itu gitu. Padahal kan kalau istilahnya kita ngomong kan sama. Musa, cuma beda. Aku baca Alkitab, kamu baca Al-Quran. Atau kamu baca kitab-kitab lain gitu kan. Atau tapi sama aja, Tuhannya tuh sama. Sebenarnya kita menyembah Tuhan yang sama, tapi cuma berbeda cara menyembahnya. Makanya kan ada beberapa agama kan Kak di dunia banyak. Jadi gitu, jadi kayak mereka masih berpikir kemana ya bilangnya ya, kayak belum logis gitu Kak, belum berpikir secara luas, secara matang kayak kita kan kita sama umat beragama, jadi harus saling menghormati umat beragama, jadi jangan saling membenci gitu, jangan saling karena istilahnya berbeda dengan cara menyembahnya bukan berarti kita membenci agama lain gitu loh Kak. Makanya di dunia ini banyak yang masih membenci Tuhan dan kaum berimannya. Amin. Oke, thank you, Claudia. Oke, jadi sekarang Ella mau jawab nomor 1 atau nomor 3? Coba nomor 1. Ya, silakan. Bagaimana kalau salah nggak apa-apa kan? Oh, enggak apa-apa. Itu cara Tuhan dan Allah itu melalui hayat ilahinya. Jadi kita itu dipelihara dalam nama Bapa dan hayat Bapa. Nah, Bapa itu kan mengutus anaknya tuh, putranya ke dunia. Nah, melalui putra itu tersebut yang biasa selalu bersama-sama dengan kita yaitu Roh Kudus, lalu mendampingi kita, menguatkan iman kita. Nah, melalui dari iman kita itulah kita dipersatukan kepada Bapa di surga. Jadi kita itu bisa mengenal Allah, itu sih Kak. Amin. Pokoknya melalui itu deh. Ya amin. Puji Tuhan ya. Terima kasih Ella dan Claudia atas jawabannya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah ya. Tapi kita akan membahas lebih tepat ya supaya lebih mengerucut ya. Kita sama-sama lebih dalam yang memahami. Kita akan lanjutkan saja, saya akan jelaskan ya. Jadi supaya apa? Supaya kita juga memahami sebenarnya pandangan kita sama pandangan dari Alkitab itu gimana sih. Inilah yang kenapa kalau saya selalu mengajak kita untuk bertukar pikiran ya. Oke, thank you. Sekarang kita akan lanjutkan untuk jawaban Ella ya. Jadi sebenarnya sudah tepat, namun ada beberapa hal yang memang harus kita tambahkan. Yaitu tadi Ella sudah bilang ya, kita dipelihara, betul sekali ya. Jadi di sini bagaimana caranya? Tadi kan Ella cuma menjelaskan proses dan tahap-tahapan. Tapi caranya gimana sih yang sederhana? Ya, yaitu kita menikmati di sini ya.
Jadi ada satu perkataan yang sangat baik, kita sama-sama garis bawahi saja, menikmati nama Bapa. Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita, makanya kenapa? Ayo kita berseru nama Tuhan, ayo kita berdoa, jangan lupa untuk memanggil nama Tuhan, misal gitu kan. Nah, nama Bapa di sini ya betul-betul telah menjadi esa dengan kita, teman-teman sekalian. Ya, jadi kemarin ya siapa Kak Iva nyanyi ya, dia di dalamku ya, dia di dalamku ya. Jadi betul-betul He is in us and we in Him. Kita seperti kalau biologi itu ya, simbiosis mutualisme. Betul nggak Kak Yoya? Benar ya. Jadi kita sama-sama tinggal gitu. Not separated again, kita tidak terpisah. Jadi ya saya di mana, Ella di mana, Elia di mana. Nggak seperti dulu murid-murid bertemu dengan Yesus di Yerusalem, yang di Galilea nggak bisa ketemu karena Yesus masih dalam kondisi fisik. Namun sekarang karena dia dalam kondisi sudah menjadi roh yang memberi hidup, dan Allah dan di Putra dan Roh sudah tinggal dalam kita juga, kita tinggal menikmati, gitu loh. Nikmati saja, nikmati, jangan pikirkan, oh kok orang lain bisa ya nonton drama, oh orang lain kok bisa ya memiliki tanda kutip ya, saya mohon maaf, pasangan yang begitu baik, ya dikasih coklat, minuman, itu tipuan dari si jahat ya. Kita harus kembalikan pikiran kita. Gini, pikiran kembalilah. Aku sudah menjadi milik Allah dan kamu pun juga pikiranku. Gitu. Jadi sebenarnya yang menyebabkan kita lemah adalah pikiran kita. Iblis menyerang pikiran dan iblis tidak bisa menyerang roh kita. Ya. Satan cannot attack our spirit. Percayalah itu. Maka ketika kita memiliki roh, itu harus mengendalikan seluruh diri kita. Ya. Nah, kemudian kita ketika sudah disatukan menikmati nama Bapa ya, kita akan namanya melalui pengudusan ya, pemisahan dari dunia oleh firman Allah. Itulah mengapa ketika kita baca Alkitab, kita harus sungguh-sungguh nggak boleh ada hal lain. Karena apa? Ketika kita baca Alkitab misalnya gunakan handphone, ada notifikasi, kita langsung terdistrak. Meskipun enggak kok, aku imannya kuat nih, aku lagi baca Alkitab, jangan salah. Mau notifikasi apapun ya pasti kita akan buka. Maka inilah teman-teman mengapa sangat penting sekali kita melihat nilai daripada menikmati Allah Tritunggal sebagai faktor kesatuan kita untuk apa? Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Karena nanti kalau kita sendiri sudah menikmati Tuhan, maka seperti apa yang Ella tadi bilang, ya, ada tukang nasi goreng enak, aku mau dong makan di sana. Gitu. Nah, ketika kita menikmati Tuhan, kita cerita kepada teman-teman yang lain, sudah pasti mereka akan tanya, kamu dapat dari mana? Kok bisa? Kok aku nggak bisa? Padahal kita sama-sama Kristen. Oke, jadi poin nomor 1 sudah terjawab ya, sedemikian. Intinya apa? Bagaimana caranya? Yaitu memanggil nama Bapa, menikmati Dia setiap saat, setiap hari. Oke, sekarang kita lanjut ke poin nomor 2 ya. Tadi Claudia juga sudah jawab, namun ada yang harus diluruskan. Oke. Jadi kenapa sih dunia itu begitu membenci Tuhan dan kita, umat beriman? Ya, yaitu adalah karena dunia berasal atau berada di bawah kuasa si jahat. Nanti teman-teman boleh lihat dari Matius pasal 4 ayat yang ke-7, 8, 9 ya. Itu bagaimana iblis, ya, setan, dia berkata kepada Yesus, ini aku tunjukkan, ya, dia berdiri di atas gunung, dia tunjukkan bahwa lihatlah seluruh dunia dan isinya. Apakah engkau mau? Kau harus menyembah aku. Ya, engkau baru aku berikan semuanya. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan begitu ya. Saya akan tunjukkan saja supaya kita sama-sama jelas. Ya. Tapi engkau harus menyembah Tuhan dan Allahmu gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, jangan sampai kita tertipu oleh siasat iblis. Ya. Di sini dibilang ya, ayat 10. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan dan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini Tuhan betul-betul sangat luar biasa. Dia mengalahkan iblis dengan cara ini. Bisakah kita
mungkin saya juga belum bisa. Ya saya mungkin akan, oh ya saya mau deh nikmati ini, ada mobil sport ya kan, ada baju bagus ya, rumah besar. Oke, saya mau. Akhirnya saya akan jatuh ke dalam dunia. Dan saya akan menjadi sama seperti dunia. Tapi di sini Tuhan bilang apa? Kau harus menyembah Tuhan dan Allahmu. Ya. Jadi saya lanjutkan lagi. Di sini ya kita perlu apa? Di sini kata-kata yang sangat baik ya. Berjaga-jaga dan berdoa, tapi sering berjaga-jaga dan berdoa agar mendapatkan perlindungan. Jadi apa yang Laudia bilang tadi juga sudah cukup benar. Namun bagaimana caranya kan kita harus lebih tahu ya. Kita datang pada Tuhan, ya, berjaga-jaga dalam doa, dan memberitahu kepada teman kita, hai temanku, aku bukannya nggak bertoleransi, tapi apa? Memang Allahku yang satu ini, dia adalah Allah yang esa. Dia menyelamatkan semua umat manusia di kayu salib. Nggak mungkin Nabi bisa menyelamatkan manusia. Kita bilang saja demikian. Dia adalah manusia Allah. Tapi kita harus dengan ngomong baik-baik ya. Jangan pakai nada tinggi, emosi, nanti terjadi pertengkaran dan sebagainya. Tapi kalau mau meluruskan ya bilang saja. Memang Nabi nggak mungkin loh nyelamatin manusia. Nabi kan manusia juga. Ya. Gitu. Tapi apa? Allahku. Dia Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Ya. Jadi betul-betul dia adalah Allah semesta alam. Baik, jadi ini untuk perjawaban nomor 2 ya teman-teman. Jadi moga kita yang hadir di sini boleh kembali disadarkan dan menyadarkan yang lain. Karena nomor 3 ya. Bagaimana kita bisa dikuduskan? Ya sebenarnya sama sih jawabannya. Yaitu apa? Kita betul-betul perlu meninggalkan segala perkara duniawi ya. Supaya kita memisahkan diri dari perkara duniawi. Yaitu kita perlu berpaling kepada Allah dan kepada tujuannya. Jadi semoga kita masing-masing dikuatkan, kita masing-masing diteguhkan. Oke? Mohon maaf karena saya mengambil banyak waktu ya. Saya sampai di sini. Jadi kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau menambahkan, dipersilahkan. Amin. Puji Tuhan. Ya, silakan Claudia. Mau nanya. Ya. Kenapa orang-orang yang seiman kita masih ada yang kayak gitu, Kak? Kayak masih membeda-bedakan gitu. Ya. Sebenarnya satu, yaitu karena masih menganggap bahwa saya lebih tinggi daripada yang lain. Itu aja. Karena apa? Kita ambil contoh imam kepala, ahli Taurat, dan orang Farisi. Kan sama sebenarnya. Tapi kenapa mereka justru menolak Yesus? Kenapa? Karena mereka merasa dirinya benar. Mereka merasa dirinya baik. Mereka merasa. Tapi di mata Allah, tidak. Nah, maka kita yang hari ini hadir, ya, kita diterangi, kita disadarkan, kita tidak berbeda. Kita sama. Kita sama-sama rendah di hadapan Tuhan, kita sama-sama orang berdosa, maka kita perlu apa? Melihat dengan jelas ya. 1 Tesalonika 1 ayat 9. Saya ambil waktu sedikit lagi ya. Jadi baru setelah ini boleh disanggah atau dilanjutkan ya. 1 Tesalonika 1 ayat 9 ya. Jadi di sini tuh dibilang bahwa sahabat mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. That's the point. Jadi kalau kita betul-betul mau benar, kita perlu berbalik kepada Allah, bukan kepada pemikiran sendiri, apa yang kita pandang, oh tempatku lo paling sukses, tempatku lo paling berhasil. Enggak. Tapi kita perlu melihat bahwa hanya Allah yang memiliki gereja kita. Allah yang memiliki Anda dan saya. Tidak ada yang berhak memiliki Anda dan saya selain daripada Yesus itu sendiri. Ya, jadi ini mungkin kesimpulan singkat yang moga bisa diterima ya. Atau Claudia masih bingung?
Udah Kak, cuma bingung orang-orang kayak gitu gimana pemikirannya ya. Sebenarnya kita tidak bisa merubah mereka ya. Kita perlu menunjukkan saja kepada mereka. Ya Kak, Oke. kayak misalnya mungkin kalau kita dengar atau orang dengar kan pasti kita mengingatkan kan, tapi kan ada orang yang saya kan lebih apa ya, dibilangnya apa ya, istilahnya saya lebih percaya daripada kamu gitu Kak, suka kayak gitu. Jadi itu kan jadi salah kan ya? Ya, nah itu tadi saya bilang. Jadi kita nggak perlu menegur atau menggurui mereka, tapi kita beri tunjuk sikap kita, tingkah laku kita, pembicaraan kita, doa kita. Nanti mereka bisa melihat sendiri seperti bagaimana Nikodemus. Nah, Nikodemus itu kan sebenarnya juga merasa lebih tinggi, itu ada imam. Tapi ketika dia melihat Yesus, apa yang dia bilang? Rabi, ya guru, bagaimana supaya aku bisa diselamatkan? Dia merendah di situ. Jadi sekarang pertanyaannya, ya Tuhan tuh nggak perlu kita agung-agungkan ya, tapi sebenarnya dia memang layak. Si istilahnya begitu ya. Jadi ya moga ya firman Tuhan kembali menerangi mata hati kita ya. Kita mungkin boleh beri ya mereka ayat yang kita nikmati, ayat yang kita betul-betul terjamah. Kita berikan kepada mereka saja. Misal namanya siapa? Namanya Abdi. Abdi, ini ayat ini memberkati aku loh yo. Semoga bisa memberkati kamu juga. Gitu aja. Kita dengan tanda kutip gerilya ya, tapi ya pelan-pelan ya kita beritahu mereka gitu. Jadi semoga Tuhan yang mengubah, karena kita nggak bisa mengubah. Amin. Ada lagi? Oke. Saya rasa belum ya. Dari Kak Yohanes ada tambahan? Enggak ada. Oke. Kalau begitu kita tutup ya teman-teman supaya ya kita boleh beristirahat ya, karena dalam masa pandemi ini juga istirahat diperlukan. Jadi Elia, Bella dan Claudia ya Tuhan merahmati supaya melalui kalian juga bisa mendapatkan teman-teman yang lain yang mungkin mereka Kristen, namun belum begitu menikmati atau belum begitu mendalami bagaimana kasih Kristus, bagaimana yang kalian dapat di sini. Mereka mungkin belum dapat, tapi melalui kalian dan beritakannya. Guys, gini. Oke, mereka ikut, mereka diselamatkan, mereka menerima kebenaran. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Baik, demikian ya. Puji Tuhan, kita tutup dalam doa. Minta tolong kepada Kak Yohanes ya, mendoakan kita. Amin. Oke, ya terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk doamu Tuhan di Yohanes pasal 17 ini. Tuhan, ya bahwa kami sehari-hari kami ya Tuhan, mau terus kuduskan kami, pisahkan kami dari dunia, Tuhan biar kami Tuhan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ya, realitas ya Tuhan. Ya Tuhan, jaga kehidupan kami ya Tuhan. Ya, kami juga betul-betul memiliki hati yang mengasihi-Mu, Tuhan, dengan kasih yang terbaik juga, hati kami tidak diduduki dengan hal-hal lain ya Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan, jaga juga kesehatan kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Kak Yohanes doanya. Baik,